Halo sahabat fisika, sudah siap ya belajar? Kali ini topiknya adalah listrik dinamis dengan subtopik hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Bersama saya, Imade Budiarta. Perhatikan rangkaian listrik berikut ya. Pada rangkaian pertama, lampu dihubungkan dengan satu baterai. Pada rangkaian kedua, lampu yang sama dihubungkan dengan dua baterai. Nah, apa yang terjadi jika saklar ditekan? Ternyata lampu pada rangkaian kedua menyala lebih terang. Nah, apakah sahabat sudah tahu mengapa bisa seperti itu? Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Adapun KD untuk topik kita kali ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajarannya adalah kembali ke peristiwa tadi. Lampu pada rangkaian 2 menyala lebih terang. Nah, karena kuat arus listrik yang mengalir lebih besar akibat tegangan yang besar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Sebuah lampu dihubungkan dengan satu baterai, kemudian dipasang ampermeter secara seri untuk mengukur kuat arus listrik yang mengalir, kemudian dipasang voltmeter secara paralel dengan lampu untuk mengukur tegangannya. Nah, jika saklar dihubungkan, maka kuat arus listrik yang terbaca adalah 1,4 mA dan tegangannya adalah 2,8 volt. Jika percobaan diulang dengan dua baterai, maka kuat arus listrik yang terbaca 2,8 mA dan tegangannya adalah 5,6 volt. Jika percobaan diulang dengan tiga baterai, ternyata kuat arus listrik yang terbaca adalah 4,2 mA dan tegangannya adalah 8,4 volt. Dari data hasil percobaan, dapat dibuat grafik berikut. Dengan menghubungkan ketiga titik tersebut, maka diperoleh garis lurus dengan kemiringan tertentu. Berdasarkan grafik, diperoleh bahwa kuat arus listrik yang mengalir sebanding dengan beda potensial untuk hambatan tetap. Nah, hal ini disampaikan oleh Ohm, yaitu I sebanding dengan V. Supaya menjadi persamaan, maka ruas kanan dikalikan dengan konstanta, di mana konstanta tersebut tidak lain adalah hambatan lampu. Sehingga persamaan hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Topik berikutnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan jumlah kuat arus listrik yang masuk suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut. Sebagai contoh, perhatikan percabangan berikut. Nah, I1 pecah menjadi I2, I3, dan I4. Sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, berdasarkan gambar, maka I1 harus sama dengan I2 ditambah I3 ditambah dengan I4. Berikutnya adalah hukum 2 Kirchhoff yang menyatakan bahwa jumlah aljabar beda potensial dalam suatu loop atau perputaran sama dengan 0. Secara matematis dituliskan dengan persamaan sigma epsilon ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Di mana epsilon inilah simbol dari GGL sumber atau baterai. Nah, ada perjanjian tanda yang harus diikuti dalam penerapan hukum 2 Kirchhoff. Nah, untuk sumber tegangan, dalam perputaran, jika bertemu kutub positif baterai terlebih dahulu, maka tandanya adalah plus epsilon. Dalam perputaran, jika bertemu kutub negatif baterai terlebih dahulu, maka tandanya adalah negatif epsilon. Untuk hambatan, jika arah kuat arus listrik searah arah perputaran atau loop, maka tandanya adalah plus I kali R. Jika arah kuat arus listrik berlawan arah perputaran atau loop, maka tandanya adalah negatif I kali R. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini ada sebuah rangkaian yang terdiri dari dua baterai dan dua hambatan.
Nah, untuk arusnya semisal berlawanan jarum jam. Nah, perputaran atau loop yang diambil yang pertama adalah yang searah jarum jam. Sehingga untuk R1 itu tegaknya adalah negatif I kali R1 karena arah loop itu berlawanan arah dengan arah arus. Untuk baterai yang kedua itu adalah negatif epsilon 1 karena bertemu kutub negatif terlebih dahulu. Terus untuk hambat yang kedua adalah negatif I kali R2 karena berlawanan arah dengan arah arus. Terus untuk baterai yang kedua adalah plus epsilon 2 karena bertemu kutub positif terlebih dahulu. Sehingga persamaan hukum 2 Kirchhoff menjadi min I kali R1 min epsilon 1 min I kali R2 plus epsilon 2 sama dengan 0. Nah, sahabat bisa mengambil perputaran atau loop berlawanan jarum jam. Jika berlawanan jarum jam, maka jadinya adalah nah, untuk hambat yang pertama itu arah loop searah dengan arah arus, maka tandanya adalah positif. Untuk baterai yang kedua bertemu yang pendek dulu sehingga tandanya adalah negatif epsilon 2. Untuk R2 arah loop searah dengan arah arus, maka plus I kali R2. Terus untuk baterai yang pertama itu bertemu kutub positif terlebih dahulu, maka tandanya adalah plus epsilon 1. Sehingga persamaan hukum 2 Kirchhoff menjadi plus I kali R1 min epsilon 2 plus I kali R2 ditambah dengan epsilon 1 sama dengan 0. Jadi sahabat bisa mengambil boleh searah jarum jam, boleh juga berlawan jarum jam. Nanti hasilnya akan sama. Nah, berikut contoh soal mengenai penerapan hukum 2 Kirchhoff. Pertanyaannya adalah tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian berikut. Nah, penyelesaian pada video ini, arah loop yang dipakai adalah searah jarum jam. Nah, sehingga untuk R1 karena arah arus searah dengan arah loop, maka tandanya adalah positif. Nah, terus untuk baterai epsilon 2 karena bertemu kutub yang lebih panjang dulu, yaitu yang positif, maka tandanya adalah plus. Kemudian untuk R2 dan R3 arah arus searah dengan arah loop. Nah, ini searah, maka tandanya adalah plus I kali R2 dan untuk R3 plus I kali R3. Untuk baterai epsilon 1 karena bertemu kutub negatif terlebih dahulu yang lebih pendek, maka tandanya adalah negatif epsilon 1. Nah, sehingga persamaan hukum 2 Kirchhoff menjadi ini. Dengan memasukkan nilai yang diketahui, maka akan diperoleh nilai I yaitu 0,3 ampere. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kuat arus listrik yang mengalir sebanding dengan tegangan. Yang kedua, jumlah kuat arus listrik yang masuk suatu titik percabangan dan yang keluar dari titik percabangan tersebut adalah sama. Yang ketiga, jumlah aljabar beda potensial dalam suatu loop adalah 0. Ya, demikianlah tadi video pembelajaran tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Semoga bermanfaat dan semangat belajar.